Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini pembelajaran tematik 5G, subtema 2, muatan pelajaran IPS dan PKN. Disimak ya videonya. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Pertama, muatan pelajaran IPS. Kita akan belajar sejarah ya, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Apa sih yang dimaksud dengan proklamasi itu? Ya, proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah dua tokoh di antara sekian banyak tokoh proklamasi. Berikut ini mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi sebelum dibacakannya teks proklamasi terjadi peristiwa heroik ya dalam menyambut proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Teguh Muhammad Hasan diangkat menjadi gubernur Sumatera. Samratulangi diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Ketut Pujo diangkat menjadi gubernur Nusa Tenggara. Dan Muhammad Nur diangkat menjadi gubernur Kalimantan. Rakyat menyambut baik berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi. Di banyak daerah, pelucutan senjata tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Selain itu juga banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Berikut ini peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Silakan Ananda buka buku tematik 5G halaman 59 sampai dengan halaman 60.
Pembahasan selanjutnya muatan pelajaran PKN, yaitu tentang manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Keragaman masyarakat Indonesia beberapa di antaranya meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Untuk menyatukan keragaman tersebut, kerukunan antar sesama amat diperlukan. Tanpa adanya kerukunan dalam masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati. Kita dapat mempersatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat dan menjalin kerjasama antar warga masyarakat. Peristiwa dalam gambar menunjukkan sikap kerukunan di lingkungan masyarakat. Nah, pada gambar sebelah kiri menunjukkan sikap saling tolong-menolong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian gambar sebelah kanan menunjukkan sikap kerukunan dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang terakhir mengenai unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur dari budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencaharian hidup. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, religi atau kepercayaan. Untuk pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan ya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Kita akhiri materi hari ini dengan bersama-sama membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.